Oke guys, kali ini saya share satu gambar. Sebenarnya ini ide awalnya itu saya ketika lihat sebuah foto. Nah, fotonya itu adalah satu anak manusia gitu ya, anak cowok lagi memeluk atau menggendong anak orang utan. Nah, dari ekspresinya, dari gesturnya itu saya tertarik sekali. Apalagi saya kan memang suka primata ya, monyet-monyetan, kera-keraan seperti itu. Nah, karena saya kepengen gambar itu dari foto itu, tetapi masalahnya fotografernya siapa saya nggak tahu. Nah, itu foto di share di sosial media gitulah, dan yang nge-share sehingga saya nggak mencantumkan siapa fotografernya. Jadi kalau saya langsung gambar seperti apa adanya, saya kok jadi kurang enak gitu ya. Ngambil inspirasi apa adanya dari foto orang lain yang saya nggak tahu dan saya nggak bisa sebutkan sumbernya. Nah, makanya kemudian saya sempat ragu tuh digambar apa enggak ya. Nah, terus akhirnya saya kepikiran tuh, oh ya udahlah, ini dari gesturnya, dari ekspresinya menarik, tetapi saya ubah. Dan saya ubah itu awalnya saya mau bikin kebalikan gitu ya. Nah, ini pun sebenarnya udah di flip horizontal. Kemudian dibalik tuh, yang menggendong adalah awalnya saya tuh mau bikin kayak gorila gitulah, dan yang digendong kebalikannya jadi anak manusia. Nah, tapi dalam perkembangannya saya tuh ingat ya, dulu tuh ada, nah bukan dulu tuh ya, sampai sekarang juga ada, bahwa nenek moyang manusia itu kalau dari satu sudut teori kan ada primata tertentu gitu ya. Tetapi saya nggak mau gambar itu apa adanya, saya mix lagi sehingga jadilah seperti ini kira-kira gambarnya. Jadi ada percampuran dari primata-primata tertentu dan juga dari beberapa referensi bentuk yang diperkirakan nenek moyang manusia gitulah. Walaupun saya tidak mau menajamkan konsep ini langsung kepada konsepnya nenek moyang manusia tuh enggak gitu ya. Jadi saya lebih suka memberikan penafsiran yang lebih longgar kepada orang yang ngelihat ini maksudnya apa, ceritanya apa, dan seterusnya. Walaupun saya sendiri tentunya punya preferensi gitu ya, tapi dalam art, dalam karya seni ini saya sering lebih suka untuk memberikan kebebasan orang untuk melihat itu artinya apa gitu ya. Kemudian ini termasuk salah satu karya yang nggak cepet-cepet amat mungkin kalau dibandingin sama orang lain yang bikin ya, tapi buat saya ini termasuk cepet. Jadi ini karya selesai kalau dihitung dari sketsa awal sampai selesai itu dalam sekian hari, dan kalau dihitung jamnya total mungkin ya sekian jam lah gitu ya. Tetapi tentu bukan satu hari full dikerjain gitu, karena saya nggak tahu ya, karena kalau saya gambar itu sering butuh berhenti. Kalau dipaksain terus, nanti mungkin teman-teman bisa sharing yang punya pengalaman lain, itu udah nggak nyaman banget, dan kadang-kadang malah prosesnya itu nggak lancar gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau gambar tuh setengah jam berhenti, kemudian nanti gambar lagi, kadang-kadang bahkan 15 menit udah berhenti lagi, nanti besoknya sambung. Mungkin kalau besoknya agak lama mungkin saya bisa kerja sekitar total 1 jam gitu ya. Nah, itulah kalau yang biasa saya lakukan sih. Nah, mungkin teman-teman bisa cerita juga tuh kalau proses atau jadwal pengerjaan gambar seperti apa. Nah, terutama kalau memang gambarnya itu belum tahu hasil akhirnya akan seperti apa, itu biasanya saya butuh banyak berhenti, karena saya takut kalau dipaksain kadang-kadang malah salah arah gitu ya. Udah terlalu jenuh masalah arah, kecuali kalau gambar yang hasil akhirnya kita udah tahu ya, misalkan ada referensi dari foto atau dari sesuatu, kita udah tahu hasil akhirnya. Nah, itu kadang-kadang dipaksain nggak masalah, karena lebih teknis aja gitu ya, lebih teknis motorik dan lain-lain. Tapi kalau yang hasil akhirnya masih, wah ini cahayanya kira-kira seberapa banyak, di mana nanti warnanya mau seperti apa, teksturnya mau ditekankan di mana, ekspresinya dan seterusnya, itu kalau dipaksain menurut pandangan saya itu nanti kalau sampai salah arah malah sulit dibenerin gitu. Jadi biasanya kalau gambar-gambar yang saya masih dalam tanda kutip meraba-raba,
saya akan ambil jeda supaya fresh, nanti dipertimbangkan lagi, dipikirkan lagi, saya lanjutin lagi, ambil jeda lagi, supaya ada jarak juga ya antara saya dan karya gitu ya. Kalau terlalu tenggelam malah jadi nggak peka lagi, nggak bisa kritis lagi gitu. Oke, yang kira-kira inilah hasilnya. Terima kasih sudah melihat dan sampai ketemu di video yang berikutnya.